Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadi Pratama, NIM 19102069, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori pembangunan. Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berporos pada aspek pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progres politik. Kesejahteraan sosial dicapai di bawah naungan sistem kapitalisme, sedangkan progres politik dicapai dengan diterapkan sistem demokrasi. Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dan tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan progres. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik akan bergerak ke arah demokrasi. Latar belakang teori pembangunan. Fondasi filosofi teori pembangunan terletak pada idea akan kemajuan, the idea of progress. Konsep tentang progres sudah ada sejak pada filsuf zaman Yunani kuno, membicarakan tentang politik dan masyarakat. J. Barrie 1920 dan Robert 1980 menelusuri ide tentang progres sejak era Yunani kuno sampai dengan hari ini. Barrie berpendapat bahwa masyarakat yang meninggalkan situasi barbar artinya sedang menuju ke arah kemajuan. Kata barbar di sini sangat problematis karena Barrie sebenarnya melihat masyarakat zaman dahulu dengan konteks sekarang. Nisman berpendapat bahwa ide tentang kemajuan adalah proses linear dari kondisi primitif menuju pada tahap yang lebih baru. Proses ini terus berlangsung linear ke masa depan. Perkembangan teori pembangunan meskipun fondasi filosofinya sudah ada sejak lama, pembangunan sebagai sebuah konsep dalam teori politik baru muncul pada tahun 1950-an. Pada mulanya, konsep pembangunan diterapkan pada institusi formal level negara. Penerapannya melalui proses legal ditopang oleh negara penerapannya, melalui proses legal topang oleh konstitusional dan hukum. Tujuan menciptakan negara yang stabil dengan sokongan konstitusi yang jelas tentang pertumbuhan ekonomi. Negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Uni Soviet adalah negara-negara awal yang mengutamakan stabilitas politik agar proses pembangunan dapat terlaksana. Pada praktiknya, sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut pasca Perang Dunia Kedua tidak seragam. Keberagaman ini disambut munculnya beberapa studi komparatif tentang teori pembangunan, tetapi umumnya studi-studi tersebut dilakukan di negara-negara secara ekonomi dan relatif lebih mapan. Pada perkembangannya, teori pembangunan menjadi instrumen negara-negara yang lebih dulu maju untuk menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Negara-negara yang lebih dulu maju umumnya adalah negara kolonial pada masa Perang Dunia. Paradigma pembangunan yang dikenalkan oleh negara maju diharapkan mampu mengangkat kondisi perekonomian negara-negara berkembang. Pada akhirnya, negara berkembang mengikuti jejak negara maju yang kapitalis dan demokrasi. Harapan lain dari negara maju adalah negara berkembang nantinya dapat menjadi aliansi pada konteks hubungan internasional pasca perang. Tujuan ini tentu menuai perdebatan, terutama dari pandangan kritis yang menganggap bahwa bantuan ekonomi untuk membangun negara-negara berkembang akan menciptakan ketergantungan, sehingga teori pembangunan yang diterapkan sebenarnya hanyalah kodok dari bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Sekian dari penjelasan materi teori pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.